Puji nama Tuhan, Happy Sunday, GSJ Fajar Baru, Shalom. Kita semua ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin di luar cuaca sedang tidak baik, tapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan punya sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang gini saudara, iman adalah bukti dari dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan maupun jalan keluar Tuhan, tetap percaya, tetap menyembah, dan tetap berharap kepada Tuhan. Yang sepakat boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Setiap nafas hidup yang Kau berikan pada kami itu adalah bukti cinta Tuhan buat kami. Segala yang kami miliki saat ini semua daripada Tuhan. Saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan karena kami sangat mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan hari ini. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari umat Tuhan yang percaya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Dengan lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Amin. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak akan ku ragu, ku tetap percaya, tak akan ku ragu, ku tetap percaya. Hati kami mau terus percaya, walau mata kami belum melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Namun kami mau tetap percaya kepada-Mu Yesus. Mari sembah Dia saudara. Sembah Yesus, naikkan pujian-Mu, angkat hatimu, sembah Dia. Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib, kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Mari naikkan ungkapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan-Mu di dalam Tuhan, ceritakan sama Tuhan. Oh, sembah, mari sembah. Yesus Engkau baik Tuhan, Yesus Engkau baik. Hati kami mau terus percaya kepada-Mu, walau kami belum melihat jalan di depan kami. Tapi kami percaya
hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, pertolongan kami. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Tak akan goyah iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati. Dengan lebih sungguh katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ini iman kami Tuhan, tanpa syarat dan tak akan goyah iman kami di dalam Tuhan. Ku nyatakan imanku untuk setia. Serahkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Yang mau menyatakan hati Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Haleluya. Kami nyatakan kami mau tetap percaya kepada Engkau tanpa syarat dan tidak akan goyah. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan Tuhan dalam hidup kami, yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Yang mau bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab kebaikannya dan kasihnya gak pernah habis dalam hidup kita. Amin saudara. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya Allah yang setia, ya Allah yang setia menyertai kita setiap langkah hidup kita. Come on, nyanyikan. Saat kulihat jalan hidupku,
dahsyat, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Serukan haleluya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa. Sama-sama kita mau serukan di hadapan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau tiada tandingannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan di hadapan Tuhan ya. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia berjaya Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, siapa namanya saudara? Yesus. Yesus Allah kita yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Silakan Bapak Pendeta Raka. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwasanya anak-anak ini adalah pewaris daripada kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan,
saat yang baik bagi Tuhan untuk membentuk daripada anak-anak, sehingga mereka Tuhan terdidik di dalam iman percaya mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada kami sekalian ya, menjadi pejuang-pejuang iman, menjadi pahlawan-pahlawan iman yang kakinya berjejak di dalam sejarah kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya diberkati mereka sekalian. Bagi guru sekolah minggu juga Tuhan, mereka berjuang, mereka berusaha mendidik anak-anak sekolah minggu ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan, yang mewarisi iman percaya kepada mereka Tuhan, supaya anak-anak mengenal Tuhan secara pribadi, memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati juga urapi Tuhan guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Allah. Kami berkati anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan pengharapan kami selalu ada di dalam Yesus. Biarlah iman kami semakin kuat dan semakin teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Engkau Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Dengan segenap hati mari kita sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji
Haleluya Yesus. Kami bangga kepadamu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau pribadi yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Sedetik pun, sesaat pun, dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah mengasihi dan mencintai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan Engkau sedang mengalir dan terus mengalir, memulihkan setiap kami yang lemah, yang sakit, yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa pengharapan terjadi Tuhan. Segala sesuatu apapun Tuhan, di dalam-Mu hari ini kami menemukan jawaban. Biarlah Tuhan ketika kami pulang, kami berbeda dengan kami datang. Karena kami tahu Tuhan yang sudah mencerahkan kami, membangun kami dalam firman-Mu yang akan kami terima bersama-sama. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semua yang menerima firman Allah. Sambil kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Baru 2 orang. Shalom saudara. Saudara senang hari ini ada di rumah Tuhan? Amin. Beri salam 7 orang. Bilang begini, harapan, masa depanmu cerah gitu ya. Puji Tuhan. 7 orang ya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tema yang sama seperti di pagi hari, yaitu temanya adalah iman yang kuat, penopang harapan kita. Ya, puji Tuhan. Tentu Bapak Ibu ketika memasuki tahun yang baru, ada sejuta kerinduan, cita-cita, harapan dan impian kita. Amin. Amin ya. Kita mau bahwa cita-cita, harapan dan impian kita tidak hanya sekedar impian. Tapi kita berdoa dan kita merindukan impian kita itu bisa terwujud dan bisa terrealisasi saudara ya. Puji Tuhan saudara. Nah, bagaimana saudara impian dan harapan saudara bisa menjadi sebuah kenyataan? Mau gak mau, saudara dan saya harus kuat dalam iman. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Amin. Apa saudara? Kuat dalam apa? Dalam iman saudara. Mengapa Bapak Ibu kita harus kuat di dalam iman? Karena perjalanan hidup kita adalah sebuah misteri. Amin. Saya dan saudara tidak tahu. Ya, Bapak Ibu dan saya boleh merancangkan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, tapi di dalam keterbatasan kita saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi yang jelas saudara, ada sebuah perjuangan yang saudara harus lakukan. Ada kesulitan, masalah, bahkan juga ujian atau penderitaan yang saudara Tuhan izinkan mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita. Dalam hal apa saja saudara? Dalam hal apa saja saudara ya. Nah Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu dan saya memiliki iman yang kuat, saudara ya, kita tangguh saudara, maka kita yang akan maju terus. Amin. Amin. Kita yang bisa mengatasi. Bahkan sudah firman Allah mengatakan orang yang menang atas dunia adalah orang yang beriman, saudara ya. Yesus mengatakan kepada kita, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa iman, saudara, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Bahkan firman Allah mendorong kita, memerintahkan kita, saudara, untuk kita menjadi bertambah kuat, bertambah teguh, amin saudara, bertambah percaya kepada Tuhan, saudara. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu mau memiliki iman yang kuat? Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa hanya iman saudara ya yang menjadikan saudara ya
penopang kekuatan harapan kita, saudara ya. Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan pengetahuan kita, keberhasilan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, saudara? Kenapa? Kenapa firman Tuhan mengatakan hanya iman yang menjadikan kita bisa kuat dan bisa teguh sudah menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan saudara. Saya ingin menyampaikan ada 3 hal saudara. Yang pertama Ibrani 11 ayat 1 bisa ditampilkan baca bersama-sama 3, 4. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu kita berbicara dasar berarti sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang kudu. Amin. Sesuatu yang wajib. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu menjadi sebuah kenyataan, saudara harus punya dasar. Amin. Nah, dasar itu sama dengan fondasi. Bapak Ibu, gedung ini bisa berdiri dengan teguh. Ya saudara ya, ada hujan, ada angin badai, ada matahari, ada sebagainya. Gedung ini tidak berubah. Kenapa? Karena waktu dibangunnya, sebelum dibangun saudara ada dasar fondasi dulu yang sudah dibangun. Bapak Ibu, semua gedung pencakar langit yang ada di dunia ini sampai ada yang 500 tingkat, 600 tingkat lebih saudara ya. Nah Bapak Ibu, gedung itu bisa menjadi kokoh karena dia menjadi kokoh karena waktu dibangunnya saudara ya, fondasinya sudah dibangun sesuai dengan tingginya. Ya, makanya Yesus berkata kepada kita saudara, rumah yang dibangun di atas batu karang saudara, meskipun ada badai, meskipun ada topan, meskipun ada kesulitan, rumah itu akan tetap kokoh. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ketika pohon semua tumbuh, sepertinya pohon tumbuh baik. Amin. Ada yang besar, ada yang kecil, betul ya Bapak Ibu. Tetapi sebuah pohon yang kuat, saudara harus ada badai dulu. Harus ada puting beliung saudara. Kita pikir pohon beringin yang begitu besar dan begitu merambat saudara daun-daunnya, kita berpikir itu kuat. Ternyata ketika ada tofan di kota Jakarta banyak yang rubuh. Kenapa rubuh? Karena akarnya udah keropos, udah mati. Amin. Kenapa iman itu kuat dan tidak tergoyahkan meskipun ada pun apapun juga saudara. Karena iman tidak mendasarkan kepada apa yang dilihat. Amin. Tapi iman mendasarkan kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dasarilah iman saudara atas dasar itu. Makanya tadi pagi saya mengatakan iman dalam bahasa aslinya dikatakan pistis. Pistis itu mempunyai makna kepercayaan, keyakinan, penyerahan, dan kesetiaan. Jadi ketika dalam bahasa asli berbicara iman itu bukan sekedar percaya, bukan sekedar mengaku. Tapi iman itu sebuah jalinan hubungan yang saudara dengan Tuhan secara pribadi, sehingga sudah mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga saudara bisa berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara ya, iman adalah dasar dan fondasi yang paling kuat. Ketika saudara mendasarkan harapanmu di dalam iman saudara kepada firman Allah, kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi kuat. Amin. Ada badai apapun. Amin. Sudah tidak akan goyah. Amin. Walaupun sampai hari ini belum dapat pekerjaan, saudara tidak akan goyah. Walaupun hari ini sudah belum dapat jodoh, saudara merasa waktu sudah semakin expired. Amin. Sudah tidak akan obral. Amin. Apalagi sampai gratis-gratis. Amin Bapak Ibu. Waktu 19 tahun berkata, siapa saya? Amin.
Tapi ketika mau menjelang 30 tahun, siapa saja? Sudah, kita tidak seperti itu. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin kepada firman Tuhan. Jodoh kita pasti akan apa? Datang. Ya. Amin. Yang belum punya jodoh, lihat kiri kanan. Jodohmu pasti ada gitu ya. Jangan jual murah ya. Amin saudara ya. Kok pada diem? Ya. Amin saudara ya. Nah yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saudara ya. Iman dianalogikan seperti fondasi atau seperti dasar. Yang kedua bahwa iman digambarkan sudah sebagai perisai perlindungan yang paling aman saudara. Kita temukan ayatnya Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Baca sama-sama. 3-4 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Kita harus mengenakan perisai iman. Nah Bapak Ibu, zaman dahulu saudara, seorang prajurit yang akan maju ke dalam medan peperangan, dia harus mengenakan perisai. Perisai itu bisa berupa ketopong, helm, saudara ya, bisa berupa baju jirah yang ditaruh di dadanya, atau di lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kenapa? Karena dulu kan belum ada drone ya, amin, seperti zaman sekarang. Israel itu berperang sekarang tidak perlu kirim prajurit, amin. Teknologi saudara yang bisa membantu mereka sehingga mereka ketika menyerang sesuatu mereka tidak membabi buta kepada satu tujuan, amin. Tidak merusak tetangganya saudara, rumah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, bisa tepat kepada sasaran. Kenapa saudara? Karena itu teknologi. Tapi dulu nggak ada begitu. Amin. Dulu perang itu lewat apa saudara? Busur, panah, tombak, lembing, batu yang dilempar. Gitu saudara. Jadi ketika prajurit itu maju berperang, kalau dia telanjang bulat maksudnya dia tidak pakai perisai. Sebelum dia berperang udah mati dulu di tengah jalan. Makanya dia pakai itu. Daud mengatakan begini, Tuhan adalah perlindungan hidupku. Tuhan adalah kota bentengku. Bangsa Israel saudara ketika masuk tanah Kanaan yang pertama yang diserang adalah benteng Yeriko. Kenapa? Yeriko adalah sebuah bangsa yang besar dengan kekuatan yang besar pertahanannya. Kenapa saudara? Karena ada benteng yang besar. Dan Israel percaya ketika Yeriko bisa dikalahkan, bangsa-bangsa yang lainnya di sono akan mudah dikalahkan saudara ya. Saudara, Tuhan adalah tameng dan perisai hidup kita. Amin. Dia kota benteng hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tempat perlindungan saudara yang paling baik, yang paling aman dan yang paling tenang. Saudara ya. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Tuhan adalah perisai hidup kita, saudara. Tuhan yang menjadikan saudara dan saya akan bukan saja bisa bertahan, tapi juga bisa menyerang dan bisa mematahkan saudara panah api dari si jahat itu di dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih kita, kenapa iman hanya iman yang kuat yang menjadi penopang harapan kita? Sebab iman itu saudara sifatnya hidup. Dia punya kekuatan, punya kuasa. Nah saudara, dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20. Iman dilukiskan atau digambarkan seperti biji sesawi. Baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi Bapak Ibu, iman itu digambarkan seperti biji sesawi. Ya. Biji sesawi adalah biji
dari tumbuhan atau pohonan yang paling kecil, saudara ya. Besarnya hanya 1 sampai 2 atau 3 mili. Kecil ya. Ya, tadi pagi saya mengatakan kalau biji itu ditaruh di sebuah kertas, ya sudah, untuk yang orang matanya ramur mungkin sulit melihat. Karena saking kecilnya. Sudah. Tapi ketika sudah dekatkan dalam waktu 1 jengkal, sudah bernafas, biji itu akan bergerak. Saking enteng dan kecilnya. Siapa di sini yang pernah pergi ke Israel? Belum ya? Berdoa sama Tuhan, amin. Amin. Waktu saya di sekolah teologi ya, saya dapat sebuah gambar gereja David Yonggicho yang paling terbesar di dunia waktu itu. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan izinkan saya 1 hari pergi ke sini. Amin. Saya tidak pernah lupa saudara, di tahun 1996 kalau nggak 97, ketika ada konferensi GSJ sedunia diadakan di Korea, saya bisa pergi ke sana. Amin. Tanpa keluar duit. Amin saudara. Jemaat yang menyediakan semua. Sampai uang saku saya juga disiapkan saudara ya. Amin. Bisa pergi ke Israel. Kemana? Ke Korea. Saya nggak pernah rindu ke Israel. Kenapa saudara? Karena saya pikir saya bisa melihat Israel lewat banyak hal gitu saudara. Walaupun tidak pergi ke sana. Tapi lambat laun kawan-kawan bilang begini. Kamu harus pergi ke Israel. Apalagi kamu hamba Tuhan. Supaya kamu bisa ngerti. Yang kamu khotbahkan secara imajinasi, nanti secara visual kamu ke sana, kamu akan melihat. Kenapa? Karena Israel itu salah satu keajaiban hidup yang nyata. Betul, saya pergi ke Israel. Enggak pernah merindukan, tapi Tuhan suruh pergi. Istri saya bilang gini, Pi pergi, enggak apa-apa, nanti saya yang biayain. Amin. Amin. Kamu dulu lah, nanti saya belakangan. Saya pergi saudara, ya puji Tuhan. Turun dari Dubai, terus langsung ke Yordan, masuk di negara Yordan, gersang sudah. Terus perbatasan Israel, di situ daerah dekat tuh Kalimati, gersang sudah. Tapi lewat dari itu saudara, subur, amin. Pergi ke Mesir, lebih gersang lagi saudara. Lebih gersang lagi. Tapi hebat loh Israel. Ya, Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka. Mereka bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Amin. Mereka bisa mengubah padang gurun saudara bisa bermata air. Karena mereka pakai teknologi yang disebut namanya air tetes itu ya. Selang-selang tetes. Jadi dari batu-batu karang itu sudah bisa tumbuh pohon anggur dan subur. Israel tidak ada berlian. Tanahnya tidak mengandung berlian. Tapi pusat berlian di dunia itu dibuat di Israel. Amin. Bagaimana Tuhan memberkati mereka. Saudara, karena mereka orang-orang yang percaya Tuhan. Bangsa umat pilihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus memiliki iman. Nah, kalau Bapak Ibu punya iman sebesar biji sesawi saja cukup. Kaum muda saya saking semangatnya dia kata, saudara-saudara kita harus punya iman sebesar biji sesau. Saudara ya, biji sesau. Apalagi biji durian saudara ya. Iman kecil. Biji sesawi. Jadi iman itu tidak berkaitan dengan besar atau kecil. Saudara, biji sesawi itu ketika ditanam di tanah, dia punya kehidupan. Amin. Ketika dia tumbuh, dia menjadi sebuah pohon yang besar, tingginya bisa 4 sampai 6 meter. Dari biji yang amat kecil. Makanya Tuhan katakan, kau bisa pindahkan gunung. Amin. Jakarta punya gunung, tapi enggak kelihatan gunungnya. Gunung Sari, amin.
Saudara ya. Ya, Gunung Mulia, saudara ya. Ya, saudara bisa pindahkan gunung, saudara bisa masalahkan masalah saudara, kesulitan saudara, tantangan hidup saudara. Amin saudara. Asal saudara punya iman sebesar biji sesawi. Maksudnya Tuhan berkata gini, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita pasti hidup. Amin. Kita pasti kuat. Kita bisa menang. Amin saudara. Dari setiap kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita sekali. Tuhan mau saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam iman. Dan bisa semakin kuat di dalam iman saudara. Kenapa? Karena ketika saudara kuat dalam iman, saudara bisa mengatasi apapun juga. Amin saudara. Bagaimana iman saudara bisa kuat di dalam Tuhan saudara ya. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Tadi pagi 2. Hari ini saya mau sampaikan 3 kepada saudara. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki iman yang kuat, saudara harus mendasarkan hidup saudara untuk mengenal Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, saudara ya. Hosea pasal 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Padahal mereka umat pilihan Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak Allah. Karena mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Mereka mau mengikuti ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling mereka. Yang Allahnya kelihatan di dalam wujud patung-patung, saudara. Makanya Tuhan kata umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, saudara ya. Amin. Dalam Roma pasal 10 ayat 7 firman Tuhan mengatakan kepada kita, baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi 2 hal ini dalam 1 poin, mengenal Tuhan lewat firman. Amin. Karena Allah itu roh. Allah tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah saudara. Tapi Allah bisa dilihat dengan mata iman saudara. Saudara bisa merasakan kehadiran Allah. Amin. Saudara bisa merasakan kekuatan Allah. Saudara bisa merasakan saudara Tuhan Allah hadir ada di dalam saudara. Dari mana saudara bisa mengerti itu? Saudara harus baca firman. Makanya baca firman Tuhan itu mutlak. Katakan sama-sama. Mutlak. Amin. Bilang sama temennya, lu mesti baca firman Tuhan mutlak. Amin. Orang yang kuat bukan orang yang rajin ke gereja. Orang yang kuat bukan yang melayani Tuhan semata. Sudah. Ada banyak orang melayani, ada banyak orang berkhotbah bagus. Tapi imannya lemah. Amin. Iman yang kuat itu kalau saudara suka menjalin hubungan dengan Tuhan. Bersekutu di dalam firman. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ayat yang indah saudara ya. Baca sama-sama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Siapa yang mau seperti itu? Pekerjaannya berhasil. Bangun hubungannya berhasil. Amin. Hubungan dengan orang tuanya harmonis. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Baca firman. Amin. Ketika saya bertobat umur 15 tahun, saya bertobat benar-benar ya, benar bertobat. Saya mengambil keputusan, saudara ya.
Kalau malam hari dari jam 9 saya harus sudah ada di kamar pribadi saya. Ngapain saudara? Untuk jalin hubungan dengan Tuhan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sampai jam 2, sampai jam 3. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada banyak godaan. Ya. Cici saya berteriak, "Ping! Kita mau pergi ke highlight ini." Kan dulu sebelum dibongkar tuh di Ancol, kan gedungan. Di situ kan ada makan malam ya. Mau ikut nggak? Widih saudara ya. Haleluya, amin. Ya, satu kali saya lagi sedang berdoa, aromanya naik ke atas, durian. Ya, saya penggemar durian saudara ya, walaupun nggak rakus sih, gitu saudara ya. Cici saya kata, "Ping, turun, duriannya enak nih." Aduh saudara ya, terima kasih Kak, ntar aja. Bangun hubungan. Saya mengenal Tuhan saudara ya. Saya belum pernah dengar suara Tuhan. Tapi setelah saya menjalin hubungan lebih dari 1 tahun, saya baru mendengar suara Tuhan. Bukan dari firman Tuhan saja, Tuhan ngomong di telinga saya langsung. Saya nggak lihat wajahnya, tapi saya tahu dia sedang berbicara kepada saya secara pribadi. Amin. Amin. Ketika saya jadi gembala sidang, saudara, masih anak remaja muda. Saya undang gembala sidang, saya datang khotbah di gereja. Dia kaget saudara. Pemuda kita kurang lebih ada hampir 90-100 orang lah gitu saudara. 80% perempuan semua. Selesai gembala sidang saya khotbah sebelum pulang. Dia bilang sama saya gini, "Ping, cepat punya pacar." "Kenapa Om?" "Itu kamu gak sehat loh. Kamu harus perhatiin itu. Jemaatmu itu mayoritas perempuan. Kan gembala harus memperhatikan. Nanti kalau kamu kan masih bujangan." Dia bilang begitu loh saudara. Terus dia bilang gini, "Kalau kamu memperhatikan si A, nanti dia bisa prasangka." Betul-betul aja ya. Amin. Cepat punya pacar. Sudah seharusnya kamu punya pacar. Nikahnya belakangan nggak apa. Yang penting udah punya teman lah. Supaya nanti kepelayananmu lebih baik. Gitu. Saya pikir benar saudara ya. Ngomong sama Tuhan. Amin. Di malam itu saudara, di saat saya sedang berdoa. Saya bilang sama Tuhan begini, "Tuhan, gembala sidang saya bilang, saya sudah waktunya punya pacar. Tuhan, siapa ya?" Tiba-tiba Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gini, "Anakku, kamu gak usah khawatir. Aku sudah sediakan orang itu di depan matamu." Amin. Di depan mata lu saudara ya. Siapa ya? Mulai berpikir kan saudara, satu. Tiba-tiba Tuhan mengalihkan pikiran saya kepada seorang perempuan. Dia dibaptis oleh saya, membantu pelayanan saya jadi guru sekolah minggu. Salah satu guru sekolah minggu dari 7 anak-anak sekolah minggu. Namanya Bun Bui Suh. Nona dari Singkawang, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dia yang Tuhan tuh sediakan. Puji Tuhan. Jujur, istri saya bukan impian saya. Betul. Saya mau punya istri waktu itu, pertama minimal matanya belok. Kenapa? Karena saya sipit. Kedua, saya mau punya istri, dia bisa main piano. Gitu. Kenapa? Karena saya suka nyanyi gitu, saudara. Kan kalau suami bernyanyi, istri bisa main piano. Widih saudara ya, betapa indahnya. Itu tidak ada semua di dalam yang Tuhan tunjuk saudara. Puji Tuhan. Tapi jujur saudara, ternyata idealis saya tentang pasangan hidup tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat istri yang namanya Bun Bui Syuh. Saudara ya, kenapa?
Memang dia tidak bisa main piano. Memang dia matanya tidak belok dan tidak sipit juga. Gitu saudara. Tapi satu hal yang hebat, dia pinter cari duit. Amin. Itu dia. Ya, Bapak Ibu jujur ya, saya banyak terbantu kan secara uang untuk pelayanan. Walaupun waktu itu saya tidak minta ya. Dia dengan rela saudara, uangnya dia persembahkan untuk melayani Tuhan, untuk membantu pelayanan kami. Amin. Itu kalau dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Kenalah Tuhan. Amin saudara, bacalah firman Tuhan. Sudah akan bertumbuh dengan kuat, sudah akan menjadi pribadi orang yang beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua sudah untuk kita bisa kuat dalam iman dan teguh dalam iman, saudara harus bersedia ya. Harus rela ketika menghadapi proses yang terjadi. Itu maksudnya. Amin. Saudara harus bersedia ya. Ada sebuah statement mengatakan begini saudara ya. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Amin. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Amin. Pasangan saudara yang hari ini yang sudah lihat, wow. Ketika nanti saudara menikah, saudara akan berkata, aduh apa saya salah pilih enggak ya? Betul loh saudara. Karena ketika kita menikah, sebelum menikah, saudara, kecenderungannya kita tutup serapat-rapatnya. Betul ya? Tapi setelah kita nikah, kita buka selebar-lebarnya. Oh ternyata pasangan kita begini ya. Itu terbalik. Sebenarnya Bapak Ibu, ini anak-anak muda, saya kasih resep ya sama saudara. Kalau saudara masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Ya, jangan dikedipin, 100% full. Ya, sudah, lihat pasangan saudara. Kalau mau lebih jelas lagi, kenalin mamahnya. Amin. Kalau dia perempuan, kalau dia laki, kenalin bapaknya. Karena firman Tuhan bilang apa saudara? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau di gunung ya, kan dia jatuh ngegelinding ke bawah gitu saudara. Beda saudara ya. Betul saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bersedia menghadapi proses. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan sudah ya, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Baca bersama saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita diajak, kita diajarkan oleh firman Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan saudara, jangan kecut. Amin. Jangan negatif. Jangan menyalahkan yang lain saudara ya. Bapak Ibu ingat gak orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan di kolam Bethesda? Berapa tahun dia menantikan kesembuhan? Kalau Bapak Ibu baca dengan baik, lebih dari 20 tahun. Apa yang dia harapkan? Dia bisa sembuh lewat air yang bergoncang. Karena pada waktu itu kononnya katanya kalau air bergoncang tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Siapa yang turun pertama itulah yang menerima mujizat. Tapi yang paling menariknya orang lumpuh ini disembuhkan bukan dari air itu. Dari orang yang dia tidak harapkan. Siapa saudara? Yesus. Yesus. Dia disembuhkan oleh Yesus. Dari yang dia tidak harapkan. Bahkan dia mengeluh sama Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kesulitan, jangan mengeluh. Jangan cerita sama siapa-siapa. Cerita aja sama Tuhan. Amin. Amin. Nangis sama Tuhan. Ya, setiap tetes air mata saudara yang jatuh, Tuhan tahu. Ya. Ketika Hana pahit hatinya, dia menangis sampai tidak terucapkan, saudara.
Dan Imam Eli melihat Hana. Imam Eli merasa Hana sedang mabuk. Sedang mabuk. Tapi Tuhan dengar. Tuhan tahu. Tuhan tahu loh saudara. Apa yang terbaik untuk kita. Amin saudara ya. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita positif kepada Tuhan, ketika kita mau berdamai, saudara, dengan masalah-masalah kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Makanya di dalam Roma pasal yang Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga, sudah firman Allah mengatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun dia ada kesulitan, meskipun dia ada masalah, meskipun kerinduannya belum terjawab saudara, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bahkan dia bangga kepada Tuhan. Karena dia tahu saudara, ujian terhadap imannya mendatangkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Mari kita bertekun. Amin. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara. Saudara dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, justru itu kekuatan saudara. Justru itu yang menjadikan saudara bisa menang di atas permasalahan-permasalahan kehidupan saudara. Amin saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ingin memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan saudara, maka yang ketiga, saudara harus tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Amin. Satu ayat kita mau baca bersama, Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Firman Allah berkata, mari kita baca bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Amin. Janji dengan pasangan kita bisa berubah. Amin. Atasan kita bisa berjanji macam-macam kepada kita. Dalam kenyataannya berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah di dalam segala janjinya. Yosua, baca sudah. Yosua pasal 21-45. Ya, Tuhan berkata begini saudara ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Baca bersama-sama. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara berpegang teguh kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara, semua pasti akan digenapi atas hidup saudara. Ya. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Betul saudara. Karena saya tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan. Cita-cita saya mau jadi orang kaya. Ya. Saya mau menyenangkan papa saya. Saya orang Hokcia. Tradisi orang Hokcia, orang tua mengharapkan dari anak laki-laki, tidak dari anak perempuan. Saya anak yang paling terakhir. Semua kakak-kakak saya berhasil, tapi kurang peduli kepada papahnya. Saya merasa ketika papa saya menangis, menceritakan tentang abang-abang saya menjadi sedih saudara. Saya berkata dalam diri saya harus sukses, bisa membuat papa saya bangga, saudara. Itu harapan saya, saudara. Tapi saya mendengar suara Tuhan di dalam panggilan Tuhan untuk saya pergi ke sekolah teologi. Walaupun papa saya tidak sepakat, dia katakan sama saya gini, Ping, kamu harus tahu, pendeta itu gak punya kerjaan, pendeta itu malas. Betul, pendeta nggak ada kerjaannya adalah pelayanannya. Cuma kita harus memahami ya, karena orang tua kita tidak mengerti.
Tapi saya pergi ke sekolah teologi ya. Kenapa? Atas janji-janji itu Tuhan. Saya berangkat ke sekolah teologi ya. Saya mengalami mujizat demi mujizat di dalam perjalanan, saudara ya. Tentu kalau saya ceritakan tidak pernah selesai sudah sampai jam 3 juga gitu saudara ya. Tapi yang saya mau ceritakan begini, kalau Cynthia kami kumpul keluarga besar, saya paling minder, paling malu. Kenapa? Sebab ditanya begini, Ping, lu kan udah jadi pendeta. Jadi dari keluarga, saya 10 bersaudara ya. Dari keluarga besar saya, yang pertama jadi orang Kristen saya, yang jadi pendeta pertama jadi orang Kristen saya. Dia tanya begini, Ping, gaji pendeta berapa? Aduh. Kalau udah ngomong gaji pendeta berapa saudara, saya nggak bisa jawab. Karena di sinode gereja sidang jemaat Allah, gaji pendeta adalah haleluya. Yaitu 31 hari itu gajinya. Amin. Aduh, yang lain semua pakai mobil, datang ke sono dari jalan kaki sampai sepeda motor. Amin, saudara. Waktu berjalan terus, saudara ya. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau saya mungkin menyombong, saya bisa busung dada sedikit gitu ya. Hari ini, saudara ya. Amin. Jemaat bilang, Om, itu mobil gak nyaman. Ini ada mobil Innova, pakai aja. Amin. Kalau mau pakai mobil yang irit, saudara, puji Tuhan, ada Brio. Amin. Kalau mau jalannya lebih aman, puji Tuhan, Tuhan kasih saya Stargazer X, amin. Kalau mau mobil yang lebih gede, bisa nampung banyak, puji Tuhan, Tuhan kasih mobil Luxio, amin saudara ya. Bapak Ibu, saya mau beritahu lu saudara, itu bukan punya saya, punya Tuhan. Tuhan yang memberi. Dan saya tidak merasa itu milik saya. Semua dipakai untuk pelayanan. Tuhan yang menyediakan. Ya. Keempat anak saya hari ini mereka sudah lulus S1, 2 lagi sedang mengambil S2, 1 di Beijing, 1 di Sydney, saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Saya nggak keluar duit. Tuhan yang menyediakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita hidup di dalam janji-janji Tuhan, saudara, benarlah Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Segala yang baik Dia genapi dalam hidup saya. Dan saya alami ini. Hari ini saya kalau kumpul keluarga, saya nggak merasa sedikit rasa malu gitu, saudara. Kenapa? Ketika mereka bertanya, mereka bisa lihat sendiri. Bagaimana Tuhan memberkati orang yang melayani Tuhan. Walaupun mobil itu bukan saya yang beli. Ada memang yang kami beli. Tapi sebagian itu adalah pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, setialah kepada janji Tuhan. Peganglah kepada janji Tuhan. Andalkanlah janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan kuat iman saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semua mulai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama hari ini. Yuk kita bangkit berdiri saudara ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pagi juga kita nyanyikan. Lagu yang mengatakan harapanku di dalam-Mu ya. Hanya Yesus kau kuatku ya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
Saya di rumah punya 3 anjing. Dan salah satu anjing namanya Molly. Ya, dia menjadikan saya sebagai tuannya. Dia keturunan pudel gitu saudara ya. Anjing ini saudara, kalau saya pergi kemana aja, dia demo. Gak mau makan, cemberut. Duduknya saudara tahu nggak di mana? Dia nggak mau masuk rumah. Dia tunggu di depan sampai saya datang. Kadangkala ketika kemarin kami ada rakada pergi di Bali, anak saya bilang, "Tupi, si Molly itu dia bikin ulah." Saudara ya. Saudara tahu kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa terancam. Kenapa? Karena orang yang menyayangi dia nggak ada bersama dengan dia. Tapi Bapak Ibu, kalau saya pulang, wah dia langsung berubah. Dia senang, makan apa mau aja. Kalau dia tidur di kaki saya. Tapi kalau dengan anak saya, dia nggak mau tidur di kakinya, mau sejajar. Dianggap dia sama anak saya sama gitu, sama-sama anak. Tapi kalau sama saya, dia nggak berani tidur sejajar, selalu di samping kaki. Saudara tahu, anjing aja merasa nyaman ketika dengan majikannya. Saudara punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tetaplah pegang teguh Tuhan, amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sampaikan impian saudara, kerinduan saudara, harapan saudara kepada Tuhan. Amin saudara. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus, hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, harapanku di dalam-Mu, Yesus. Harapanku di dalam. Amin, amin. Hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Tak pernah gagal. Pernah gagal rencanamu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, karena gagal rencanamu, di jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam tangan-Mu. Percaya, ku aman dalam. Sebab kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Amin. Yang ini
yang kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami. Dan masa depan kami sungguh Tuhan sediakan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus. Pada siang hari ini, Tuhan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati setiap kami, bertumbuh dan berbuah lebat, iman kami semakin kuat dan pengharapan kami semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati Bapak Pendeta Petrus dalam pelayanannya dan keluarganya, berkati dengan limpah, perbesar kapasitasnya terus Tuhan, bahkan Kau memberkati juga jemaat yang digembalakan oleh Bapak Petrus ini. Tuhan Yesus Kau memberkati dengan limpah dalam keluarganya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Biarlah setiap rupiah yang mereka persembahkan untuk Tuhan itu merupakan cinta mereka, ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan mereka akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam usaha, pekerjaan, studi, keluarga, sekolah. Semua diberkati Tuhan dan semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Petrus atas pelayanannya yang memberkati kita semua hari ini. Ada pengumuman tambahan bahwa hari Sabtu ini dari Youth akan kembali mengadakan ibadah Youth di tahun 2026 ini dengan tema PDKT. Pastikan dia kenal Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu, mari anak-anak muda semua boleh datang beribadah sama-sama hari Sabtu jam 7 malam. Kegiatan sepekan berjalan seperti biasa, dan hari ini saya melihat ada jiwa baru ya. Di belakang boleh bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan. Ya, yang dekat boleh kasih salam. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Ya.
Apabila dari belum punya tempat ibadah yang tetap, kami sangat senang dan menyambut saudari untuk boleh sama-sama beribadah bersama-sama dengan kami minggu depan setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berterima kasih kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu membawa keberuntungan bagi kami. Penyertaan-Mu membangkitkan kembali iman kami. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, apa yang kami harapkan kepada Tuhan. Karena penyertaan, penguatan dan juga Tuhan penghiburan. Sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan kami dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, bagi sedang jemaat Tuhan, kembali yang lemah kuatkan oleh firman Allah. Ingat akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Ingat akan janji Tuhan. Apa yang mereka telah usahakan akan berhasil, akan beruntung karena Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Ariandi yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kembali kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberikan suatu janji daripada Tuhan supaya kami kuat dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Di dalam keseharian mereka Tuhan, yang berusaha, yang bekerja, yang berdagang, yang berkuliah, atau yang menjadi ibu rumah tangga. Bimbinglah mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Sehingga ya Tuhan ada solusi dalam setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan. Ada jejak penyertaan Allah dalam kehidupan mereka sekaliannya. Mereka akan menyatakan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan meluruskan jalan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati kami sekaliannya. Kami disisikan untuk diberkati. Kami disisikan untuk menerima janji yang daripada Allah ya Tuhan. Menjadi umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang menjadi pemilik kerajaan Allah. Pemilik daripada janji Allah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, harapkan kepada Tuhan bahwa janjinya amin dalam kehidupanmu. Perjalananmu dibuat oleh Tuhan berhasil. Perjalananmu dibuat oleh Tuhan beruntung. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau bukan menjadi, engkau maju tidak akan pernah mundur karena Allah menyertai dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan kecintaan daripada Allah Bapa yang di surga, kemurahan daripada anak yang tunggal Kristus Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terpuji nama Tuhan. Bapa
memberkati.